Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan membacakan rangkaian peristiwa zaman revolusi. Penulis Bapak Ahmad Bakri, penerbit PT Dunia Pustaka Jaya. Cetakan pertama tahun 1986. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Benarkah Jepang kalah perang? Benarkah Jepang takluk kepada sekutu? Banyak orang yang belum percaya, mengingat kehebatan dan kedahsyatan bala tentara Dai Nippon yang dulu begitu mudah menggilas dan memporak-porandakan tentara sekutu dalam tempo yang sangat singkat. Mengingat semangat kedewaannya yang begitu fanatik, sehingga setiap prajurit Jepang lebih suka mati dalam perang untuk kemudian diterima sebagai dewa di sisi Amaterasu Omikami. Bagi mereka, menyerah merupakan aib yang harus ditebus dengan harakiri atau bunuh diri ala Jepang. Tiba-tiba sekarang diberitakan bahwa mereka mengkhianati semangat dewanya, menginjak-injak semangat Bushido-nya. Sulit dipercaya, tapi nyatanya demikian. Tenno Haika sendiri yang berikrar di hadapan Jenderal MacArthur di Tokyo bahwa bala tentara Dai Nippon menyerah tanpa syarat kepada angkatan perang sekutu. Bagaimana selanjutnya? Bagaimana nasib tanah air Indonesia? Dulu direbut oleh Jepang dari tangan Belanda. Haruskah sekarang kembali ke tangan penjajah yang semula? Padahal telah lama didengung-dengungkan janji kemerdekaan kelak kemudian hari. Padahal telah hampir setahun sang merah putih berkibar di samping bendera Nippon. Padahal hampir setahun Indonesia Raya dibolehkan dinyanyikan setelah Kimigayo. Kenyataan tersebut meyakinkan bangsa Indonesia akan tibanya saat merdeka, terutama setelah terbentuknya panitia persiapan kemerdekaan di bawah pimpinan Bung Karno dan Bung Hatta. Haruskah? Ngeri untuk kembali menjadi rakyat jajahan, walaupun cara penjajahan Belanda itu jauh lebih baik dari penjajahan Jepang yang tidak berperi kemanusiaan sama sekali. Bagaimana? Orang saling bertanya sesamanya, tapi tak kunjung ada jawaban. Baru 3 hari kemudian, pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, berkumandang berita radio ke seluruh tanah air bahwa Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Indonesia telah merdeka! Bangsa Indonesia telah merdeka! Ajaib sekali, kata merdeka itu hanya sepatah kata, tapi alangkah besar tuahnya. Mata yang kuyuk bersinar kembali, tubuh kurus dan lemah bertenaga kembali. Orang saling berangkulan, saling bersalaman, air mata tercurah di mana-mana. Alhamdulillah, akhirnya Allah mengabulkan doa rakyat yang tertindas selama ini. Sejak itu, berita besar itu diulang-ulang dan orang berkerumunan dekat pesawat radio di toko Haji Soleh. Terdengar naskah proklamasi dibaca kembali. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil-wakil bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Hidup Bung Karno! Hidup Bung Hatta! Hidup bangsa Indonesia! Gegap gempita sorak-sorai pemuda-pemuda di jalan-jalan, di alun-alun, dan dimanapun mereka bertemu. Orang bersujud syukur di masjid-masjid. Malamnya, rakyat tumpah keluar rumah dengan dog-dog, angklung, rebana, tong-tong, dan segala apa yang dapat berbunyi. Mereka berpawai di jalan sambil mengumandangkan kata merdeka sampai ke pelosok-pelosok desa. Suatu gerakan spontan tanpa ada yang mengatur, terdorong oleh perasaan gembira yang meluap-luap.
Untuk menyatakan rasa bahagia yang tak terhingga, banyak orang yang melaksanakan nazar. Yang masih punya ayam disembelihnya biar kurus, namanya ayam juga. Termasuk langka orang yang menyembelih ayam digulai berkuah banyak biar tetangga kecipratan juga. Dimakan dengan oyek, apa boleh buat, beras entah masih di mana. Merdekanya baru saja belum diikuti oleh kemakmuran. Ada juga yang bergabung 4-5 rumah dalam melaksanakan kaul atau najar itu biar lebih meriah dan lebih berkesan. Tapi di saat-saat bahagia itu tak sedikit orang yang berurai air mata menangisi keluarga, entah ayah, suami, menantu, saudara atau keponakan yang tak pernah kembali sejak mereka digiring ke tempat romosa. Entah masih hidup sengsara di rantau orang, entah tinggal tulang belulangnya terkubur dalam tanah galiannya sendiri. Tapi apapun yang terjadi, mudah-mudahan mereka merupakan batu permata tempat berdirinya gedung kemerdekaan. Berpuluh ribu, entah beratus ribu jumlah mereka itu, mereka mati sebagai korban kekejaman militerisme Jepang. Tapi secara tak langsung, mereka merupakan sumbangan bagi kemerdekaan bangsanya. Tak luput mereka terkenang juga dalam suasana kemerdekaan yang bahagia itu. Malam esoknya kembali orang berpawai, lebih tertib karena direncanakan dan diatur. Para pemuda yang mempunyai gagasan itu ada nasi tumpeng segala dalam gotongan. Wedana memberi jatah beras 25 kg dari koperasi dan oleh kepala desa dibagi-bagi kepada kumico-kumico untuk dibuat tumpeng dan diikut sertakan dalam pawai. Alangkah gembiranya orang yang selama ini dirundung malang dan penderitaan. Mereka yang bersarung karet, bercelana goni, dan berbaju asbo berbaris berkelompok paling depan. Seorang di antaranya memegang poster bertuliskan "Kemakmuran Ciptaan Jepang", disambung oleh barisan romusa dengan poster yang menggali kuburnya sendiri. Selanjutnya barisan-barisan yang menggambarkan harapan-harapan dalam mengisi kemerdekaan nanti. Di samping bunyi-bunyian lain ada beberapa buah bedug dipinjam dari surau-surau diikut sertakan memeriahkan pawai itu. Semua penduduk desa tumpah ke luar. Yang ikut berpawai, yang menonton di pinggir-pinggir jalan, semua bergembira ria. Menjelang tengah malam usailah pawai itu, semua peserta masuk ke balai desa, tumpeng dibagi-bagi dan dinikmati bersama. Tak seberapa tapi merata, setiap peserta mendapat bagiannya masing-masing. Begitu selesai makan, turunlah hujan rintik-rintik. Hujan, hujan, hujan hei. Alhamdulillah akhirnya hujan. Akhirnya turun juga rahmat Allah itu. Ini berarti bahwa kemerdekaan itu atas ridhonya, kata seorang. Amin, amin, serempak penuh haru. Telah 9 bulan orang mengharap-harapkan hujan dengan sia-sia, bumi kering dan panas macam tungku. Penderitaan malah yang didapat melalui ulah bangsa Jepang yang tak berperi kemanusiaan. Allah tak menghendaki perbudakan dan penindasan. Begitu penjajahan berakhir, langsung rahmatnya turun. Makin lama hujan itu makin besar, makin deras. Mari kita berpawai kaul, ayo, kata seorang pemuda sambil turun ke halaman. Serempak seisi balai desa mengikutinya dan berpawailah kembali mereka sambil berhujan-hujanan, berpuas-puas dengan air yang selama ini sangat langka. Itulah puncak kegembiraan orang dalam menjemput kemerdekaannya. Beberapa hari kemudian terbentuklah KNI atau Komite Nasional Indonesia Kecamatan. Selanjutnya segala kegiatan diatur oleh badan itu. Orang dibagi lencana merah putih untuk dipasang di dada sebelah kiri dan pekik merdeka menjadi salam umum setiap bertemu dengan siapapun dan dimanapun. Pada hari-hari pertama salam menyalam dengan kata merdeka itu belum selancar yang diharapkan. Orang-orang kampung banyak yang belum tahu penggunaan kata itu sebagai salam nasional, sehingga terjadi suatu peristiwa salah paham.
Sekelompok pemuda bekas Keibodan dan Seinendan berpatroli ke kampung-kampung. Semangat yang ditempa oleh Jepang dulu makin meluap dalam suasana kemerdekaan. Dengan langkah tegap mereka berbaris sambil menyanyikan lagu-lagu perjuangan sisa dari zaman Jepang. Maksud mereka berpatroli itu sekedar memberi penerangan kepada rakyat bahwa Jepang telah kalah perang, bahwa Indonesia telah merdeka di bawah pimpinan Bung Karno dan Bung Hatta. Besar sekali perhatian rakyat terhadap berita-berita besar disampaikan oleh para pemuda itu. Tampak sekali bangkitnya semangat rakyat setelah mereka tahu bahwa mereka telah merdeka. "Orang-orang Jepang itu kemana sekarang?" tanya seseorang. "Ada di markasnya di kota-kota," jawab pimpinan pemuda. "Ditangkap?" "Tidak, itu urusan sekutu." "Sekutu? Apa sekutu itu?" tanya orang itu bengong. "Amerika, Inggris, dan Belanda. Mereka yang mengalahkan Jepang." "Seharusnya mereka itu ditangkap, dipenjara. Jahat mereka itu." "Siapa maksud paman?" "Orang-orang Jepang. Padi kami dirampas, saudara kami diromusakan dan tidak kembali." "Ya, memang jahat mereka itu," jawab pimpinan pemuda itu. Ia pun bingung menghadapi pengaduan semacam itu. Rombongan patroli itu meneruskan perjalanan masuk kampung keluar kampung dengan salam nasionalnya dan nyanyian perjuangannya berkumandang riuh rendah. "Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!" sahut orang yang berjalan berpapasan dengan mereka. Tampak seorang pemuda kurus bercelana memikul seikat kayu bakar pulang dari kebun ia tampaknya. "Merdeka!" pekik pemuda-pemuda berpatroli itu. Pemuda Goni itu bengong. "Merdeka! Merdeka!" ulang pemuda-pemuda patroli sambil berhenti. Pemuda Goni masih bengong. "Mengapa saudara diam saja?" bentak pemimpin patroli. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut pemuda Goni itu, matanya yang kuyuk menatap kosong. "Merdeka!" teriak pemimpin patroli sambil mengguncang-guncang lengan si pemuda itu. Pemuda Goni itu malah makin kehilangan akal tampaknya. Kurang ajar, kamu anti merdeka, ha?" bentak si pemimpin patroli, kemudian menoleh kepada teman-temannya. "Mata-mata musuh, tak mustahil sekutu telah mengirimkan mata-matanya untuk mengacau. Mereka tak senang melihat kita merdeka." Seorang anggota patroli tampil dan langsung menampar si pemuda Goni itu. "Aduh, mengapa, katanya sambil meraba pipinya yang kesakitan. Kayu bakar yang dipikulnya jatuh dari bahunya. "Kamu mata-mata musuh, begero!" bentak si penampar yang masih latah lidahnya dengan kata umpatan warisan Jepang. "Mata-mata musuh, apakah itu?" "Nah, pandai benar ia berpura-pura. Memang sekutu itu cerdik, pandai sekali memilih orang-orangnya. Ikutlah kamu, ayo ikut." Patroli bergerak maju kembali sambil menggiring pemuda Goni yang meronta-meronta, berusaha melepaskan diri dari pegangan pemuda-pemuda yang menangkapnya. Sampailah mereka di sebuah kampung. "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" sahut seseorang di depan balai kampung. "Tolong Pak Lurah, tolong," kata pemuda Goni itu memelas. "Hei, mengapa orang itu digiring-giring demikian?" "Mata-mata musuh," sahut pemimpin patroli bersemangat. "Mata-mata musuh? Masya Allah, mengapa ia dituding demikian?" "Ia tak mau membalas salam nasional kami. Kenapa?" Itu bukan bukti bahwa ia mata-mata musuh. Ia rakyatku." "Ya, tapi siapa tahu?" Aku tahu, bentak tua kampung itu. "Aku tahu, ia bukan mata-mata musuh. Ia orang bodoh, dan makin bodoh setelah 6 bulan mengidap sakit malaria. Lepaskan." Pemuda Goni itu dibebaskan dan pasukan patroli melanjutkan perjalanannya. Itulah sekelumit peristiwa di mana semangat yang meluap-luap bertemu dengan sikap lamban orang-orang yang tak mampu mengikuti perkembangan situasi dengan cepat. Orang-orang makin rajin mendengarkan siaran radio di toko Haji Soleh atau dari pesawat radio umum yang dipasang di alun-alun.
Dengan demikian, mereka sering berkumpul dan bertemu, berbincang-bincang tentang kegiatan-kegiatan di awal kemerdekaan itu. Dari siaran radio itulah mereka tahu peristiwa tanggal 18 Agustus, sehari setelah proklamasi, di mana rapat raksasa yang diselenggarakan di lapang Ikada tidak jadi berlangsung. Padahal rakyat telah tumpah memenuhi lapang yang luas itu. Bukan hanya orang Jakarta, banyak sekali di antara mereka yang datang dari kota-kota lain, seperti Bandung, Cianjur, Sukabumi, Bogor, Purwakarta, Karawang, Cikampek, dan sekitarnya. Bung Karno tampil juga di podium, tapi hanya untuk mengumumkan bahwa rapat dibatalkan dan rakyat diharap pulang dengan tertib. Alangkah kecewanya rakyat yang beratus ribu banyaknya itu. Mereka telah siap mendengarkan pidato pemimpinnya demi tanah air tercinta, demi kehidupan selanjutnya sebagai bangsa yang merdeka. Tapi 1000 kali kecewa mereka harus mentaati perintah pemimpinnya, maka bubarlah mereka dengan hati penuh tanda tanya. Tapi akhirnya mereka tahu bahwa urungnya rapat itu atas desakan pihak Jepang yang mentaati perintah sekutu menjaga ketertiban di daerah bekas pendudukannya. Dan memang orang-orang Jepang itu tidak menghendaki bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Rupanya mereka ingin menyerahkan bekas daerah pendudukannya ini kepada pihak sekutu sebagai rampasan perang untuk selanjutnya dikembalikan oleh sekutu kepada Belanda yang pernah memilikinya selama 3,5 abad. Buktinya seusai proklamasi kemarin, 3 orang perwira Jepang datang ke Pegangsaan Timur untuk menyampaikan pesan Gunseikan agar Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan. Tapi proklamasi telah diucapkan, telah terdengar ke seluruh pelosok dunia, bangsa Indonesia telah merdeka. Melihat sikap Jepang demikian, Bung Karno mengambil kebijaksanaan membubarkan rapat itu untuk menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Bung Karno sendiri yang tampil di atas panggung, Bung Karno sendiri yang menyuruh rakyat pulang. Andai kata orang-orang Jepang yang bertindak membubarkan rapat itu, entah apa yang akan terjadi hari itu di Jakarta. Takkan mampu orang-orang Jepang menahan kemarahan rakyat yang kecewa itu. Untunglah. Kekecewaan itu tembus sampai ke pelosok-pelosok di seluruh tanah air. Setiap orang heran, mengapa rapat pertama itu harus dibatalkan? Padahal rakyat ingin tahu perkembangan selanjutnya dan ingin mendengar langsung dari pemimpinnya sendiri. Mengapa batal? Tidak diizinkan oleh Jepang. Tidak diizinkan oleh Jepang. Kita yang sudah merdeka harus minta izin dari Jepang. Nyatanya demikian. Peduli apa orang-orang Jepang itu? Mereka telah takluk, bukan? Benar, tapi kepada sekutu, bukan kepada kita. Tapi kita sudah merdeka. Persetan izin dari orang-orang Jepang itu. Kata orang KNI, Jepang ditugaskan oleh sekutu untuk menjaga keamanan sampai tentara sekutu mendarat di sini. Tentara sekutu? Mengapa mereka harus mendarat di sini? Untuk menjajah kita lagi? Untuk melucuti tentara Jepang dan mengirimkan mereka kembali ke negerinya? Apa sangkut pautnya dengan kita? Kalau mereka ditugaskan menjaga keamanan, mengapa sampai melarang kita mengadakan rapat di negara kita sendiri? Mungkin mereka menganggap rapat itu dapat menimbulkan keonaran. Sikap mereka yang demikian itulah malah yang memancing timbulnya keributan. Untung saudara-saudara kita masih dapat menahan kesabaran. Pokoknya kita harus mengerti bahwa sebenarnya orang-orang Jepang itu tak suka melihat kita merdeka. Bukankah mereka dulu yang gembar-gembor menjanjikan kemerdekaan Indonesia kelak kemudian hari? Itu siasat mereka agar kita mau membantunya. Itulah cuplikan dari pembicaraan orang-orang yang sering terdengar ketika itu. Umumnya rakyat kita buta politik, mereka tak mau mengerti tentang sikap Jepang yang tampaknya tak mau menghormati kedaulatan bangsa Indonesia yang telah merdeka. Mengapa hanya perintah-perintah sekutu yang mereka taati? Padahal sekarang mereka berada di negara Indonesia, mestinya mereka taat pada pemerintah Indonesia. Begitulah praktisnya menurut pikiran rakyat pada umumnya, jalan pikiran polos tanpa liku-liku politik.
Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.